warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun, wargi Jabar. Saya Karina Simangunsong sebagai Patriot Desa Kabupaten Bogor yang bertugas di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur. Saat ini saya bersama ibu yang sangat menginspirasi di Desa Sukamakmur. Ada ibu siapa, Bu? Ibu Pupu Nurjana selaku Ketua Kelompok Bank Sampah Barokah Cisurian dari Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur. Opsi yang sudah dilakukan Ibu Pupung bersama pengurus Bank Sampah sampai saat ini gitu. Jadi kita tahu cerita-cerita apa yang ada di balik kegiatan Bank Sampah Cisurian Barokah ini. Oke, Bu, jadi awalnya kita gimana, Bu, nih pertemuannya? Awalnya ketemuannya sama Bu Karin tuh taunya dari suami, katanya Bu Karin mau ada kegiatan bank sampah di Kampung Cisurian. Lalu setelah itu kita bermusyawarah, terus ada pelatihan di kantor Desa Sukamakmur untuk pelatihan ke ibu-ibu yang lainnya. Oke, itu pelatihan apa ya, Bu ya? Kayak misalnya pelatihan Pengolahan sampah. pengolahan sampah, Iya. terus kayak misalnya pokoknya banyak lah pelatihan-pelatihan yang bermanfaat gitu. Oke, jadi awal pertama saya kenal Bu Pupun memang saya yang mengajak Bu Pupun ya, Bu ya, awal-awal karena melihat hasil pemetaan saya, penemuan-penemuan di lapangan bahwasanya di Desa Sukamakmur itu belum ada pengolahan sampah. Jadi masyarakat di sini masih membuang sampah di kebun kosong atau di aliran sungai maupun di sungai gitu kan. Dan saya ngobrol sama Bu Pupun, dan Bu Pupun ini memang sangat asing, belum mengerti apa sih itu bank sampah. Nah, ketika Ibu Pupun tidak tahu, kita mengadakan musyawarah dulu lah, dan Ibu Pupun berhasil mengajak ibu-ibu yang lain. Makanya paslah namanya Ibu Penggerak Lokal, karena ibu-ibu yang sudah mengajak ibu-ibu yang lain gitu kan. Kita musyawarah dan kita menentukan waktu untuk pelatihan. Jadi setelah musyawarah kita mengadakan pelatihan di desa yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan penggerak bank sampah dari CKS Gunung Putri, yaitu Bu Susti. Kita musyawarah lagi bersama Bu Pupun sama teman-teman yang lain mengenai tempat terus pembagian tugasnya. Gimana, Bu, masalah tempat dan keadaan dari awal gitu kan, dari awal Bank Sampah Cisurian Barokah yang belum ada sampai saat ini, gimana, Bu, ceritanya? Awalnya kita kan kendalanya tuh dari modal ekonomi lah intinya. Selain itu tempatnya juga berkendala gitu. Untungnya alhamdulillah tempatnya ada punya saudara, jadi boleh dipinjamkan gitu. Iya. Jadi awalnya itu kita memang sama sekali tidak ada modal ya, Bu ya, sama sekali, dan di desa pun tidak boleh semata-mata kita punya inisiatif diajukan ke desa langsung desa mendukung dan ada pencairan, enggak seperti itu, tapi kita benar-benar dari modal 0 rupiah. Nah ini nih modal 0 rupiah, kenapa sih Ibu mau saya ajak, padahal kita nggak punya modal loh, dan Ibu dari segi ekonomi sebenarnya nggak ada manfaatnya sebenarnya kalau dari segi ekonomi ke Ibu pribadi gitu kan, tapi kenapa sih Ibu mau bergerak di inisiatif ini? Apa ya, karena menginspirasi gitu buat ibu-ibu yang lain. Kayak misalnya ini kan kegiatannya menabung, secara menabung gitu dari sampah. Jadi selain kita menabung dari uang, kan kita bisa menabung dari sampah, dari rongsokan. Nah otomatis itu kan bisa menjadi penghasilan tersendiri buat ibu-ibu yang lain gitu. Siap. Iya. Jadi Ibu ini mau menginspirasi ibu-ibu yang lain. Sebenarnya gini, jadi dari awal itu
kita kan nggak punya apapun. Nah syukurnya memang karena Bu Pupun ini bersama Pak RT AF itu punya saudara, punya lahan kosong di tempat strategis gitu kan, di tempat strategis. Dan saya ngobrol sama Pak RT untuk masalah tempat, dan Pak RT komunikasilah ke pemilik lahan dan bersedialah, intinya bersedia untuk kita pinjamkan untuk berkegiatan bank sampah. Nah untuk bangunannya sama sekali nggak ada guys gitu kan, nggak ada ya Bu ya. Nggak ada awalnya, nggak ada bangunan. Iya, jadi kita bergotong royong dengan bantuan dari Pak RT AF ya Bu ya, itu ya Pak RT AF sama Bapak Limas setempat membangun bank sampah dari kayu gitu, dari kayu biasa aja, kayunya kayu biasa sama tenda. Tenda memang disumbangkan dari Desa Sukamakmur. Kita bangun bersama-sama gotong royong. Untuk fasilitas yang lain kan masih butuh Bu, nggak hanya tempat dan tenda. Apa aja yang dibutuhkan waktu itu dan kita lengkapin, baru dilengkapin pas kita mau berkegiatan. Kayak timbangan, terus buku, pulpen kayak gitu. Nah itu mendadak. Pas mau ada kegiatan langsung beli timbangan, beli pulpen sama buku itu. Nah itu uang siapa Bu? Kalau uang saya mah nggak mungkin gitu kan. Itu uang pribadi. Uang pribadi. Kayak uang pribadi, alhamdulillah ada. Oke, nah itu jadi memang ibu ini sangat-sangat apa ya, berkorban lah untuk adanya inisiatif ini. Tidak hanya dari segi tenaga, dia juga berkorban dari segi materi. Sama ibu satu lagi, ibu siapa namanya Bu ya? Bu Siti ya. Bu Siti. Sama Bu Siti, teman ibu ini juga dalam berkegiatan. Oke Bu, nah setelah tempatnya jadi, baru kita berkegiatan ya Bu ya. Iya. Apa aja sih selama berkegiatan di bank sampah? Coba Ibu ceritakan ke teman-teman sekalian yang menonton. Kegiatan-kegiatan di bank sampah itu apa aja? Coba Ibu jelaskan. Kegiatan awal-awalnya tuh Pasti berkeringat kan Bu, capek. Selain capek, berkeringat, tapi ada senangnya juga sih, bisa kumpul bareng gitu, bisa bercerita-cerita tentang kehidupan yang lain lah gitu, selain Sharing ya Bu ya. sharing-sharing yang lain gitu. Jadi terbangun interaksi sama ibu-ibu yang lain. Kalau nggak salah Bu, tahapan untuk kegiatan di bank sampah dari kita jemput ke rumah warga-warga ya Bu waktu itu ya. Kita sama Bu RT jemput dari warga-warga. Kalau dari awal sih malah Bu RT ini sama teman-teman yang lain jemput ke warga, sekaligus mensosialisasikan juga kalau sampah itu jangan dibuang tapi dipilah dan dijual ke bank sampah. Coba Ibu jelaskan dari Ibu memilah, terus kita jemput, angkut, pilah, catat dan jual itu. Coba gimana Bu? Apa ya? Kalau di bank sampah yang lain kan warganya yang antar ke bank sampah. Kalau kita harus butuh tenaga ekstra. Ini gitu. mah enggak. Jadi kita yang ngejemput ke rumah-rumah warga gitu, dari mulai nimbang. Terus setelah penimbangan itu lalu kita pilah. Setelah milah baru kita dijual ke pengepul. Dijual ke pengepul. Tapi sebelum itu kan kita jemput-jemput kan dari rumah ke rumah gitu kan. Nah, itu tuh Sama perbedaannya. bukarin juga kan waktu pertama awal-awal. Karena kita belum Iya. belum tahu gitu. Jadi Ibu Karin sendiri yang itu. Iya. Yang mendampingi gitu. Makanya terima kasih banget lah buat Bu Karin gitu, telah menginspirasi Sambil-sambil. ibu-ibu di Cisurian gitu, kampung Siap. Cisurian. Memang itu Berkat sudah- Bu Karin gitu, kita jadi mengenal kayak misalnya sampah apa yang mesti itu apa yang bisa ditabung, yang bisa buat apa pupuk kayak gitu. Iya, jadi sami-sami Ibu Pupu, saya juga sangat berterima kasih. Ini sekali lagi gini ya teman-teman. Jadi kita di sini bedanya bank sampah Cisurian, Barokah dengan yang lain itu apa? Kita lebih ekstra lagi tenaga kita untuk berkegiatan. Karena apa? Karena masyarakat di sini kesadarannya untuk menjual sampah ke bank sampah itu masih rendah. Mereka lebih memilih membakar atau membuang, tidak ribet.
dan itu ya tidak memerlukan tenaga yang lebih dibandingkan menjual ke kita. Makanya kita bersama ibu-ibu pengurus bank sampah Cisuruan Maroka waktu itu jemput dari rumah ke rumah. Dan saya saksikan kalau saya kan secara pribadi orang baru gitu kan, kalau nggak berkat dukungan ibu-ibu yang sangat antusias, yang sangat semangat, kalau nggak salah kita teriak-teriak ya Bu ya, Bu sini Bu gitu kan, sampai manggil-manggil ibu sini nabung sampah, nabung rongsokan kayak gitu. Iya. Terus ibu-ibunya awalnya nggak percaya gitu, masa katanya mesti ada nabung dari rongsokan katanya gitu. Lalu kita ceritalah ke ibu-ibu, kita menyampaikan gitu. Nah Setelah itu ya alhamdulillah ibu-ibunya sekarang udah pada paham gitu. Bahkan udah bertambah gitu itu nasabahnya sekarang mah. jadi Selain berapa, Bu, sekarang nasabahnya? selain Kampung Cisurian ada juga dari Kampung Cihanjawar gitu. Jadi mereka alhamdulillah nabung sekarang udah pada kenal lah intinya. Iya udah pada. Manfaat dari bank sampah ini ada nggak sih Bu untuk manfaatnya baik ke ibu-ibu pengurus, baik ke masyarakat sekitar? Ada sih banyak manfaatnya. Coba Bu dijelaskan, siapa tahu warga di sini atau teman-teman di sini belum pada paham tuh apa sih manfaat dari bank sampah itu. Manfaatnya itu terutama untuk lingkungan ya, jadi lebih bersih lah. Mereka sekarang jadi nggak sampah tuh nggak di apa ya, nggak melulu dibakar gitu, Iya. jadi bisa ditabung kayak gitu, bisa dipilah-pilah. Oke, jadi kalau saya ingat dulu ya Bu, mohon maaf ya Bu, kalau saya ingat dulu kayak beling gitu ya, botol beling itu kan di pengepul yang lain, bapak-bapak atau pengusaha pengepul itu tidak ditampung kan, kayak beling-beling, botol sirup, botol kecap dan sebagainya. Tapi setelah adanya bank sampah ya Bu, kita sosialisasi, kita dapat itu hampir 1 ton ya Bu, kalau nggak salah. Pas itu. awal-awal itu, pas awal Iya, nimbang, pas pas awal-awal. awal penjualan. Iya, pas awal-awal kita awal penjualan kita karena memang nggak ada yang nampung, pas kita sosialisasi kita dapat pas kita kumpul itu 1 ton beling guys. Nah, pas saya tanya ke warga, ke ibu-ibu pengurus, itu beling kalau kita nggak ngambil, diapain Bu? Dibuang kemana? Nah, dibuang kemana Bu belingnya? Biasanya dikubur. Dikubur. Selain dibuang ke apa ya, ke kebun itu biasanya dikubur sih kalau beling kebanyakan. Bu Karin, sekali lagi saya sebagai pengurus Bank Sampah Barokah Cisurian mau mengucapkan terima kasih banyak sama Ibu. Berkat Ibu saya jadi lebih tahu soal lingkungan atau sampah. Nah, untuk masyarakat Sukamakmur khususnya, semoga dengan adanya Bank Sampah Barokah Cisurian bisa menginspirasi buat semuanya gitu, terutama untuk lingkungan lah. Oke Bu Pupun, terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atur nuhun pisan ke Ibu Pupun dan ke semua pengurus Bank Sampah Cisuruan Barokah, dan juga kepada Pak RT AF selaku Pak RT di Kampung Cisuruan Barokah untuk semua dukungannya. Ibu-ibu bergerak tanpa pamrih, yang awalnya kita ragu, kita disepelekan dengan inisiatif ini, dan namun kita bisa buktikan sampai sekarang bisa kita lanjutkan, dan semoga apa yang sudah kita mulai, apa yang sudah kita lakukan bisa berkelanjutan dan bisa terus menerus bermanfaat buat masyarakat.